Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Senin depan berlaku etle di Ambon. Begini proses penindakan tilang etle. Meningkatkan efektif penertiban pelanggar lalu lintas di Kota Ambon, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku menerapkan tilang menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Pemberlakuan tilang lewat ETLE di Kota Ambon direncanakan mulai Senin 31 Oktober 2022. Lalu bagaimana proses penindakannya? Dikutip dari laman resmi Korlantas Polri, ada 6 tahapan mekanisme tilang elektronik. Yang pertama, kamera ETLE secara otomatis akan menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti ke back office ETLE. Yang kedua, petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification atau ERI sebagai sumber data kendaraan. Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat kendaraan bermotor atau email atas pelanggaran yang terjadi. Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik wajib mengkonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi saat terjadi pelanggaran. Yang keempat, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Pelanggar memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi. Yang kelima, setelah dikonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via Briva atau BRI Virtual Account untuk setiap pelanggaran yang terverifikasi sebagai penegakan hukum. Dan yang terakhir, kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara. Baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda. Tribuners, berikut daftar lokasi kamera ETLE di Kota Ambon. Jangan sampai kena tilang elektronik. Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik di Kota Ambon akan diberlakukan Senin 31 Oktober 2022. Para pengendara yang melakukan pelanggaran di Kota Ambon akan terpantau oleh kamera ETLE yang terpasang di 13 titik. Tilang elektronik secara nasional resmi diberlakukan Kamis 22 September 2022 termasuk di Kota Ambon, Maluku. Diharapkan dengan adanya kamera elektronik di Kota Ambon bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas bagi pengendara roda 2 ataupun 4. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang bakal kena tilang elektronik adalah tidak menggunakan helm, menggunakan telepon seluler saat berkendara, dan tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Berikut 13 kamera ETLE di Kota Ambon. Yang pertama ada di Jalan Sitanala, Talake, yang kedua di Jalan Aipati, Jalan Sultan Babullah di perempatan Masjid Al-Fatah, kemudian masih di Jalan Sultan Babullah, lampu merah Al-Fatah, kemudian di Jalan Patimura depannya Bank Mandiri, keenam Jalan Sultan Hasanuddin tepat di Monumen Edi Susanto, masih di Jalan Sultan Hasanuddin namun di depan Rumah Sakit Bayangkara, dan kedelapan di Jalan Rijali depan Polda Lama, ke-9 Jalan Imam Bonjol depan Toko Sinar Motor, ke-10 di Jalan Sultan Hairun depan Kantor Gubernur Maluku, 11 Jalan Slamet Riyadi depan Polsek Sirimau, ke-12 Jalan Jenderal Sudirman depan Maluku City Mall, dan ke-13 di Jalan Benteng Kapaha depan Kantor BPKB Persisi. Jadi ketika pada saat masyarakat yang difoto
yang melakukan pelanggaran baik helm, safety belt maupun menggunakan helm, ketika pada sudah di screenshot maupun sudah di capture oleh alat kita dalam ini ETE, maka dia akan dikonfirmasi melalui back office kita yang berada di Polda dan mengkonfirmasi nomor HP-nya. Apabila dia melakukan pelanggaran maka akan dikirim surat kepada si pelanggar satu kali. Ketika pada saat dia tidak membayar denda tilangnya melalui tilang nasional, maka dia akan di backup bahkan di blacklist untuk pembayaran dia punya STNK. Kemudian setelah 2 kali dia akan di blacklist lagi untuk pembayaran ketiga kali, pembuatan STNK. Kemudian yang ketiga kali adalah dia berhubungan langsung dengan ERI, dalam ini Electronic Registration Identification. Dia punya KTP-nya bisa di blacklist juga, sehingga untuk dia berangkat ke luar daerah itu tidak bisa. Setelah dia membayar seluruh tunggakan yang dia dapat, baik itu penilangan pertama, penilangan kedua, penilangan ketiga, baru bisa dia dibuka seluruh sistem itu sampai dia melakukan perjalanan. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, toko 5 roti Ambon terbakar diduga korsleting genset. Kebakaran terjadi di toko 5 roti Jalan Rijali, Kota Ambon, Sabtu 29 Oktober 2022. Api diduga berasal dari genset yang digunakan saat listrik padam sejak pukul 10 pagi hari. Salah satu warga sekitar toko 5 roti Ambon, Roy, mengatakan genset tersebut berada di samping gedung yang terdapat 3 usaha itu. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 sore hari setelah asap membumbung tinggi dan pegawai di gedung membuka pintu samping. Setelah kebakaran membesar, warga dan penghuni gedung memindahkan kendaraan yang terparkir di dalam gedung. Tidak berselang lama, petugas pemadam kebakaran Manise, Kota Ambon datang memadamkan api. Pemadaman dimulai pada bagian atas gedung, tak lama pun api berhasil dipadamkan. Pantauan tribunambon.com, 2 damkar dan 1 mobil air dikerahkan. Dampak lain kebakaran, macet di ruas Jalan Rijali hingga lebih dari 100 meter. Satlantas Pos Mutiara Kota Ambon dan petugas perhubungan Kota Ambon sigap membantu melancarkan arus lalu lintas. Peringati Hari Sumpah Pemuda, Komisi Yudisial dan Permahi kampanye peradilan bersih. Komisi Yudisial KY Wilayah Maluku dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Permahi Ambon memperingati Hari Sumpah Pemuda di Gong Perdamaian, Jumat 28 Oktober 2022 sore. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda itu, KY dan Permahi sekaligus mengkampanyekan peradilan bersih. Koordinator Penghubung KY Wilayah Maluku, Amiruddin Latukonsina, mengatakan kampanye peradilan bersih ini sebagai bentuk menjaga hakikat peradilan. Kata dia, kampanye peradilan bersih ini juga untuk menjaga kesadaran publik untuk menjaga integritas peradilan. Sementara itu, Ketua DPC Permahi Ambon, Yunasril Lagalep, berharap dengan adanya kampanye ini dapat membangun sinergitas antara pemuda-pemudi Maluku dan Permahi dalam mendorong peradilan bersih. Turut hadir dalam kampanye tersebut Asisten Pemerintah Kota Ambon, Elkio Pasiloi, yang mewakili penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena. Seluruh peserta yang hadir turut menandatangani petisi kampanye peradilan bersih. Baik itu di sekolah dasar sampai pada mahasiswa perguruan tinggi. Kenapa? Kampanye peradilan bersih ini sebenarnya momentum di Sumpah Pemuda ini supaya kita membangun kesadaran publik, khusus pemuda Maluku, untuk lebih bagaimana menjaga integritas diri, baik itu tidak hanya dalam proses pengadilan tapi dalam dunia hukum di luar, meskipun
Kita melihat banyak hal-hal yang itu kemudian terjadi yang kemudian mencederai dunia hukum kita sendiri. Dan kita pikir kadang masyarakat merasa bahwa peralihan bersih itu hanya menjadi kewenangan dari lembaga-lembaga penegak hukum. Tapi bagi kita di KY, kita menganggap bahwa kampanye peralihan bersih harus menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya lembaga-lembaga penegak hukum, karena hampir rata-rata kasus-kasus yang terjadi itu efek pengaruh dari sisi eksternal lembaga-lembaga penegak hukum. 1, 2, 3. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 29 Oktober 2022. Saya Tanita Pratiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.